Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Saya di sini sebagai moderator kelompok 9 ingin menyampaikan presentasi kami pada hari ini dengan tema rukun-rukun Islam dan pengaruhnya dalam pendidikan kepribadian. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan 5 poin yang ada di dalam rukun Islam. Dan materi yang pertama akan saya bacakan berikut ini. A. Syahadat atau pernyataan keimanan. Rukun Islam yang pertama adalah pengikraran 2 kalimat syahadat. Bagi orang muslim, semua ibadah berdiri di atas doktrin ini. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu kalimat tauhid yang pembenaran kerasulan Muhammad. Syahadat bergabung di sepanjang hidup orang muslim sebagai pengingat tanpa henti. Kalimat tauhid merupakan misi pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengutusan para rasulnya. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Kalimat tauhid dalam bingkai pemahaman yang sahih berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pengakuan ini mengandaikan kebebasan diri dari kesyirikan zahir dengan tidak menyembah selain Allah, sekaligus dari kesyirikan lain dengan memurnikan orientasi perilaku ketaatan hanya untuk Allah dan tidak riya dengan amal-amal yang dilaksanakannya, baik kecil maupun besar. Kalimat tauhid juga berarti pembebasan diri dari penghambaan daripada materi. Orang-orang yang orientasi hidupnya hanya duniawi, mengumpulkan harta kekayaan hingga melalaikan pelaksanaan hak Allah dalam beribadah, maka ia adalah orang yang bertauhid minus atau nakis at-tauhid dan menjadikan budak materi. Selanjutnya yaitu sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan poros atau unsur pokok yang merupakan pusat ibadah lainnya. Jika sholat dikerjakan sesuai dengan syariat, dengan segala kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendidik diri dan meluruskan akhlak. Dasar kewajiban melaksanakan sholat diambil dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah serta dari akal pikiran, yaitu antara lain yang pertama, bahwa disyariatkannya sholat itu untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat, antara lain nikmat diciptakannya manusia dalam bentuk yang indah dan kelebihan yang lainnya. Yang kedua yaitu sholat dapat memberi pencegah untuk melakukan maksiat dan dosa. Yang ketiga yaitu sholat dijadikan sebagai cara untuk melebur dosa, lalai atas segala kesalahan yang dilakukannya dalam keseharian. Sedangkan syukur seorang hamba tidaklah seimbang jika dibandingkan dengan nikmat Tuhan. Dalam tradisi tasawuf, peran sholat adalah untuk membuat seseorang menghadapnya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu. Jika demikian kondisi rohani seseorang, maka sholat akan menunjukkan keluasan yang luar biasa. Selanjutnya itu C. Zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Secara esensial, zakat berarti pembersihan dan pensucian diri muzaki atau penunai zakat dari kekikiran dan kebakilan
serta membersihkan diri, harta dari petaka-petaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan diri, mensucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 9. Inilah perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk untuk membayar zakat, senantiasa akan memetik buah pahala yang berlipat dan bertingkat-tingkat ukurannya, serta tidak akan pernah berhenti selagi penyiraman masih ada, baik dengan hujan atau yang lainnya. Zakat yang terbaik yaitu zakat yang diberikan secara diam-diam tanpa ada banyak publikasi. Sebab kadang-kadang ada orang fakir miskin yang merasa malu dan tidak menyukai publikasi. Selain itu, penyerahan zakat secara diam-diam dapat menghindarkan diri dari sifat riya atau pamer. Rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Sebagaimana rukun-rukun sebelumnya, jika puasa ditunaikan dengan ketentuan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka ia akan menghasilkan fungsi pendidikan diri. Dengan berpuasa, seorang muslim berarti tengah membiasakan diri untuk menjalani berbagai akhlak utama yang berfondasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perilaku utama yang dapat dipelajari seseorang dari puasa adalah kekuatan tekad yang merupakan landasan penting dalam ilmu etika, kesabaran, syukur, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Semua ini merupakan perilaku-perilaku utama yang bisa dipelajari seseorang muslim dari berpuasa. Rukun yang kelima yaitu haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mewajibkan bagi setiap muslim untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi yang mampu menjalankannya. Dalam ibadah haji terkandung dua unsur. Pertama, menampakkan unsur ibadah. Yang kedua, menampakkan unsur syukur atas hikmat Allah yang telah diterima, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Dari paparan di atas terlihat jelas bagi kita pengaruh besar yang ditimbulkan oleh komitmen menjalankan rukun-rukun Islam dalam mendidik diri dan meluruskan akhlak dan perilaku. Hal itu terwujud ketika rukun-rukun tersebut ditunaikan dengan mekanisme yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta tujuan pensyariatannya dipahami secara benar.